Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita merasa kita memiliki hikmat yang benar. Namun saudara, hikmat tersebut sebetulnya bukan hikmat yang sesungguhnya. Namun bagaimana kita menyadari bahwa hikmat itu bukan hikmat yang sesungguhnya? Saudara, disitulah saudara-saudara kita membutuhkan firman Tuhan untuk menerangi pikiran dan hati kita, supaya kita menerima hikmat yang dari sorga itu. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, ada orang setelah mengkritik orang lain, mengatakan bahwa ia mengkritik untuk membangunnya. Padahal orang yang dikritik itu menjadi putus asa dan down hidupnya. Lalu yang mengkritik berkata bahwa orang tersebut baper saja, baru dikritik begitu sudah down. Ada orang mempersulit orang lain dan mengatakan setiap orang perlu usaha untuk mendapatkan sesuatu supaya mempunyai mental yang tekun. Makanya dia selalu mempersulit orang lain. Ada orang memaki-maki orang lain dan mengatakan bahwa orang seperti itu memang harus dimaki-maki. Jika tidak, dia tidak berubah. Saudara, dari contoh-contoh yang saya sampaikan, apakah mereka ini memang memiliki hikmat yang sesungguhnya? Saudara, bagaimana sebenarnya sebagai orang percaya kita harus bersikap dalam kehidupan kita sehari-hari? Meskipun tidak mudah, namun kita melakukannya dengan hikmat sorgawi. Saudara, mari kita membaca Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, beramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata firman Tuhan membedakan hikmat dalam dua kategori. Itulah yang diungkapkan dalam bagian firman Tuhan ini. Seringkali sebagai orang percaya, kita memikirkan hikmat itu hanya satu kategori. Hikmat Tuhan berbeda dengan hikmat dunia, hikmat manusia, dan hikmat si jahat. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, sebagai orang percaya kita harus waspada terhadap hikmat dari dunia, dari hawa nafsu manusia, dan dari si jahat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, kita tidak luput daripada pengaruh nilai-nilai yang ada di dalam dunia ini. Dan juga kita dipengaruhi oleh kedagingan kita. Bahkan, saudara, kita tidak luput daripada pengaruh, daripada kuasa si jahat dengan tipu muslihatnya. Saudara, disitulah saudara firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita ini harus sangat waspada. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merasa kita menjadi orang berhikmat lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Saudara, berapa banyak orang percaya mengabaikan firman Allah dan merasa dia bisa berjalan sendiri. Saudara, dia lupa kita masih hidup dalam dunia di mana pengaruh dunia ini, pengaruh kuasa gelap
dan pengaruh kedagingan begitu menguasai dunia ini. Saudara dan saya tidak dapat hidup tanpa dipengaruhi oleh dunia, oleh kedagingan, dan oleh kuasa-kuasa gelap. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ketika menyadari bahwa hikmat dunia ini, hikmat kedagingan, dan hikmat si jahat itu tidak bersesuaian dengan hikmat Allah itu. Saudara, disitulah saudara kita memerlukan untuk diisi oleh firman Allah. Saudara, firman Allah itu pedang roh, sehingga saudara, disitulah saudara-saudara kita boleh mengenal akan hikmat daripada Allah. Saudara, firman Tuhan berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Allah. Saudara, kita harus mengerti ketika perjanjian lama berbicara takut akan Allah. Itu bukan sekedar sikap hati seseorang. Namun itu dimengerti dalam perjanjian lama adalah orang yang mau menekuni membaca firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir takut akan Tuhan semata-mata yang penting saya ini menghormati Tuhan. Bukan. Saudara, realisasi dari seorang yang takut akan Tuhan menurut perjanjian lama adalah dia menuruti firman Allah. Saudara, disitulah saudara, permulaan hikmat adalah ketika engkau dan saya menekuni firman Tuhan. Dan saudara, itu satu-satunya cara saudara dan saya terhindar daripada jeratan hikmat dunia, hikmat daripada kedagingan, dan hikmat daripada si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali memiliki sikap yang seakan-akan kita ini berhikmat. Misalnya, saudara, kita berkata, mengapa Allah tidak adil? Allah memberikan yang baik kepada dia, tapi tidak kepada saya. Saudara, kita berbicara tentang keadilan. Namun saudara, sebetulnya di dalam hati kita, yang tersembunyi dalam batin kita adalah iri hati. Saudara, kita merasa kita penuh dengan hikmat karena kita berpikir tentang keadilan. Tetapi kita sedang dijerat oleh hikmat dunia ini. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita hidup berpusat pada diri kita sendiri, saudara, kita tidak pernah memiliki hikmat sorgawi. Yang kita punya hanyalah hikmat dunia, hikmat kedagingan, dan hikmat si jahat itu. Oleh karena itu, saudara, mari kita menyangkal diri, kita pikul salib, kita ikut Tuhan. Disitulah saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara, hikmat sorgawi itu nyata dalam perbuatan baik dan kelemah lembutan. Saudara, firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. 17-18. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita bagaimanakah hikmat sorgawi itu diterapkan dalam kehidupan ini. Saudara, Alkitab mengatakan adalah, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Saudara, hikmat sorgawi itu nyata dari perbuatan baik kita dan dari kelemah lembutan kita. Saudara, mengapa demikian? Karena Alkitab berkata, hikmat yang dari atas itu pertama-tama itu murni. Murni berbicara motivasi yang tidak bercampur, yang sudah disucikan oleh Roh Kudus. Selanjutnya itu pendamai. Saudara, terkait dengan relasi kita dengan orang lain. Kita tidak bermusuhan dengan orang lain. Kita pendamai dengan orang lain. Membawa damai dengan orang lain. Tidak menimbulkan perselisihan. Tapi tidak berhenti di sana. Kita peramah. Peramah itu artinya kita itu baik dengan orang lain. Kita berguna bagi orang lain. Bukan hanya kita peramah. Kita ini penurut.
Artinya saudara, kita ini tidak liar, kita tidak buas. Kita menjadi orang-orang yang sopan di tengah-tengah dunia ini. Dan kemudian saudara, bukan hanya penurut, kita berbelas kasihan kepada orang lain. Kita tidak membesar-besarkan kesalahan orang lain. Kita memaafkan orang lain. Tapi kita juga memiliki buah-buah yang baik, sehingga orang lain boleh terdorong. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita bahwa hikmat sorgawi itu akan nyata di dalam perbuatan baik kita dan dari kelemah lembutan kita. Saudara, marilah kita mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah saya memiliki hikmat sorgawi itu? Itu nyata dari tutur kata kita, dari perilaku kita, dari sikap kita. Saudara, hikmat sorgawi itu saudara, nyata dalam perbuatan baik kita dan dalam kelemah lembutan kita. Karena hikmat sorgawi itu saudara adalah melakukan kebenaran, tetapi dengan penuh damai sejahtera. Sehingga apa yang kita lakukan membawa damai sejahtera bagi kehidupan orang lain. Saudara, ketika kita memiliki kehidupan berpusat pada diri kita, kita tidak pernah memiliki hikmat sorgawi. Mengapa demikian? Karena mementingkan diri kita sendiri tidak akan membawa kedamaian di dalam kehidupan orang lain, dan kita akan cenderung tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, mari kita memiliki hikmat sorgawi. Hanya satu-satunya cara kita memiliki hikmat sorgawi, ketika kita tunduk kepada kebenaran firman Tuhan dan kita hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman Tuhan, supaya kami boleh hidup peka akan hikmat dunia, hikmat kedagingan, dan hikmat si setan. Supaya kami memiliki hikmat sorgawi. Tuhan, berikan kami ketekunan, karena Roh Kudus dan firman-Mu itulah yang menyucikan kami, sehingga kami memiliki hikmat yang sorgawi itu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.